Welcome. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Danu Van Danu. Semoga pemirsa dimanapun berada selalu diberikan nikmat sehat agar bisa terus menyaksikan Posmis, podcast Sebayu Misteri. Sahabat Posmis, cerita kali ini akan disampaikan oleh narasumber langsung. Sebut saja ia bernama Fitri. Ia akan menceritakan kisah misterinya untuk pemirsa Posmis. Sebagai gambaran awal, Fitri ini dulu adalah seorang pedagang yang berjualan di sebuah pasar. Awalnya Fitri ini berjualan seperti biasa. Sampai setahun lebih, tidak ada keanehan apapun yang dialami Fitri. Tapi masalah muncul setelah menjelang tahun kedua. Fitri tiba-tiba terkena penyakit aneh di kakinya. Bahkan sampai tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Bagaimana awal Fitri sakit? Dan sebenarnya Fitri sakit apa? Apakah bisa sembuh? Nah, saya juga akan menghadirkan Mbah Rokso yang sudah siap untuk mendeskripsikan makhluk apa yang mengganggu Fitri. Ini dia kisah selengkapnya di Posmis. Ya, terima kasih Mas Van Danu dan terima kasih untuk tim Posmis Podcast Sebayu Misteri yang sudah mengizinkan saya untuk bercerita pengalaman misteri saya di sini. Memang kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, tapi niat saya untuk menceritakan di sini biar kita semuanya sama-sama berhati-hati, terus waspada juga, dan pastinya tidak melakukan hal-hal yang kurang baik, karena dari pengalaman saya, hal-hal yang seperti itu bisa menyakiti orang lain. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri. Saya basicnya adalah ibu rumah tangga. Tapi sebenarnya dari dulu saya memang hobi jualan ya. Jadi dari dulu, dari kecil malah saya senang jualan. Saya senang mencari uang dengan cara ya berniaga seperti itu. Awalnya saya jualan hanya ya door to door ke teman-teman, ke tetangga, terus juga bakul ingser lah istilahnya. Sampai kemudian ada rezeki, saya bisa membeli sebuah lapak ya, sebuah tempat begitu, lapak lah anggap saja seperti itu, di sebuah pasar. Ya, jadi saya dan suami mengumpulkan modal sampai kemudian saya berjualan di sebuah pasar. Jualan saya itu perlengkapan muslimah ya. Jadi ada baju muslim, mukena, kerudung, jilbab, ada kaos kaki juga, terus ya, perlengkapan bayi juga ada. Walaupun sedikit-sedikit tapi lumayan banyak jenisnya. Di tempat saya jualan itu memang kebanyakan jualannya hampir sama kurang lebih. Jadi di satu lokasi itu kebanyakan memang jualnya pakaian. Jadi tempatnya itu tempat yang cukup bersih. Pasarnya juga saya bisa gambarkan ini ada 2 lantai. Tapi saya ini di lantai bawah ya.
di atas juga ada lagi. Ya, jadi awal saya punya niat untuk berjualan di pasar tersebut, sebenarnya saya sudah beberapa kali dikasih ujangan atau peringatan ya dari keluarga, terutama dari orang tua saya. Orang tua saya itu udah menyampaikan, katanya kalau jualan di pasar itu harus hati-hati, karena di pasar itu tempatnya banyak orang yang ya berbuat yang istilahnya ada hal-hal mistis yang kadang kita nggak bisa menerima dengan logika atau dengan pikiran yang seperti biasa ya. Tapi ujangan dari orang tua saya itu memang saya terima, tapi saya hanya tidak melakukan apa-apa, maksudnya hanya ya berdoa saja, mudah-mudahan dilancarkan, diberi rezeki ya. Memang saya juga tahu kalau di sana kondisinya ya banyak persaingan begitu. Tapi yang namanya saingan di pasar itu kan menurut saya itu udah rezeki masing-masing. Jadi asal saya tidak melakukan hal-hal yang kurang baik ke tetangga-tetangga atau yang sama-sama berjualan di sana, ya saya juga tidak perlu memagari secara khusus ya. Walaupun orang tua saya juga bilang katanya suruh biar dipagari gitu badan saya ataupun juga tempat saya berjualan. Tapi yang saya lakukan ya hanya berdoa, karena saya pikir saya punya Gusti Allah. Setiap saya mau berangkat jualan itu saya sempatkan untuk sholat duha dulu, biar saya dilindungi juga mendapatkan rezeki yang banyak hari itu. Ya, sebenarnya awal-awal saya jualan di tahun pertama itu juga tidak ada satu hal yang aneh. Semuanya berjalan seperti biasa. Tetangga-tetangga di sana juga baik ya. Semuanya walaupun jualannya kurang lebih hampir sama, tapi yang namanya di pasar kan rezeki sudah ada yang mengatur begitu. Semuanya baik. Kalau misalnya ya lagi nggak ada transaksi, ya kita ngobrol, kita juga saling kenal berapa. Terus juga biasanya karena tradisi di sana kalau misalnya ada pembeli begitu yang mencari satu barang terus di tempat saya nggak ada, ya saya carikan di tetangga saya atau sebaliknya juga seperti itu. Awal-awal tahun pertama tidak ada sesuatu yang aneh begitu, semuanya lancar alhamdulillah. Walaupun ya bisa dibilang karena kondisi pertama jualan saya juga biasa-biasa saja sebenarnya ya, tidak terlalu yang ramai banget atau yang bagaimana atau yang menurut saya membuat iri tetangga-tetangga, itu nggak ada. Semuanya berjalan seperti biasa, nggak ada yang aneh, tidak ramai banget juga, tidak sepi banget juga, jadi biasa aja. Yang penting setiap hari itu ada transaksi lah, artinya ada keuntungan yang saya terima, karena niat saya jualan memang kan untuk membantu ekonomi keluarga juga. Ya, saya itu jualan dari pagi jam 9 kurang lebih ya, nanti sampai jam 4 sore saya sudah tata-tata pulang gitu. Nah, kalau ini sebagai gambaran saja, karena itu bentuknya lapak, jadi barang-barang jualan saya itu kalau sore saya mau pulang, itu saya tata, saya ambil semua, ditata, dimasukkan ke sebuah tong besi ya. Nanti kalau pagi-pagi saya datang, saya bersihi, baru saya tata kembali, diambil dari situ. Semuanya aman gitu. Sampai suatu hari saya ingat ini sepertinya kurang lebih sebulan atau 2 bulan ya, kurang lebih sebelum bulan Ramadan. Waktu itu semua biasa saja, saya berangkat dari pasar pagi, saya bersih-bersih, jam 9 itu saya bersih-bersih, saya tata semua barang dagangan saya. Terus karena kondisi masih pagi, semuanya sudah ditata ya, itu saya duduk menunggu adanya pembeli ya, sempat ngobrol juga sama tetangga-tetangga sebelah begitu. Karena kan ini berderet dan berhadapan juga ada ya, penjual-penjualnya mungkin hampir sama lah. Waktu itu saya sedang duduk ya, kurang lebih jam-jam belum begitu ramai lah, 9:30 pagi. Saya lagi duduk di depan lapak saya begitu, tempat saya biasa duduk di situ. Tiba-tiba saya nggak tahu itu asalnya dari mana, di
pangkuan saya itu ada kalajengking warnanya putih. Sehingga saya sendiri nggak tahu ya kan, ternyata kalajengking ada yang warnanya putih. Itu tiba-tiba aja ada di pangkuan saya, di paha ya sebelah kanan. Itu gede banget, dan jujur aja saya baru pertama kali melihat kalajengking segede itu. Warnanya putih lagi. Itu kalau bisa digambarkan gedenya seperti sepanjangnya itu setelapak tangan orang dewasa. Jadi gede. Di pangkuan saya sebelah kanan, dan gedenya itu kayak hampir 2 jari ya. Kalau panjangnya itu memang setelapak tangan orang dewasa. Tiba-tiba aja ada di pangkuan saya di situ. Nah, karena refleks saya melihat ada binatang begitu di situ, saya kibaskan gitu pakai tangan kanan saya juga. Itu nggak gigit, jadi kalajengkingnya itu yang warnanya putih cuman nempel saja di kaki sebelah kanan, di pangkuan saya sebelah kanan. Lalu saya kibaskan juga pakai tangan kanan, dan itu jatuh ke bawah gitu, ke lantai pasar tersebut. Nah, refleks memang saya kibaskan, tapi setelah itu saya cari lagi, karena memang biasanya kalau anak saya setelah dia sekolah itu biasanya pulangnya ke situ. Jadi saya takut nanti masih ada begitu bisa menggigit anak saya, pikirannya kayak gitu. Cuma memang saya agak heran. Yang pertama adalah di tempat situ kan jualannya pakaian ya, hampir semua pakaian, jadi bersih. Di atasnya juga bersih. Tapi kok tiba-tiba ada binatang seperti itu yang muncul di sana gitu. Dan itu dicari juga nggak hanya saya sendiri, karena memang saya nggak punya karyawan ya. Ini dicari sama tetangga sebelah, karena saya bilang ada kalajengking kayak gitu. Tetangga saya juga ikut mencari di bawah, di mana di pakaian juga sempat dicari karena takutnya nanti gigit. Tapi ternyata nggak ada. Ya sudah, habis itu sudahlah saya abaikan ya. Maksudnya ya bismillah, mudah-mudahan juga tidak apa-apa. Itu tidak gigit, jadi tangan saya tidak sakit, kaki saya juga tidak terasa ada gigitan lah, pokoknya hanya nempel. Terus saya kibaskan, udah hilang begitu aja. Nah, setelah itu seperti biasa saya sampai sore, saya pulang sampai rumah, tapi badan saya nggak enak rasanya. Sampai rumah itu kayak greges ya, kayak demam gitu. Sampai rumah ya saya pikir karena mungkin capek atau masuk angin atau apa ya, saya abaikan lah. Saya juga nggak mengaitkan dengan hal-hal yang tadi, keanehan yang sudah terjadi. Tapi semalaman saya kayak hampir nggak bisa tidur karena badan tuh sakit semua rasanya. Badan sakit semua, demam begitu, pusing. Minggu paginya malah saya paksakan juga berangkat ke jualan lagi ya, karena itu juga sudah menjelang puasa kan biasanya lumayan ramai. Saya berangkat tapi nggak sampai sore karena kondisinya memang nggak enak badannya. Akhirnya saya belum sore saya pulang. Saya pulang sampai rumah, saya istirahat, tidur, minum obat biasa, obat demam. Tapi yang saya sadari itu ibu jari atau jempol kaki kanan saya itu sakit, di satu titik itu ada sakit gitu, walaupun nggak ada lukanya. Itu kayak apa ya, sakit lah, mungkin rasanya tuh kayak orang kena bisul tapi nggak nampak, hanya sakit di satu titik begitu. Ya mungkin tak pikir hanya karena memang lagi gak enak badan atau badannya memang lagi kurang fit. Esok harinya itu titik yang sakit seperti ada benjolan, jadi kayak bisul lah, tiba-tiba aja muncul di situ kayak bisul. Saya obati pakai salep tapi memang sakit. Kalau badan saya udah nggak sakit, yang sakit hanya di satu titik itu, di ibu jari sebelah kanan, ibu jari kaki sebelah kanan. Itu saya obati pakai obat salep ya, salep bisul begitu. Dan tetap saya masih berangkat ke pasar walaupun kondisinya memang nggak enak begitu, sakit kakinya. Nah, kondisi transaksi jualan juga biasa saja ya, masih tapi memang cukup ramai karena memang jelang puasa, memang pasar apalagi dengan barang-barang kebutuhan muslimah ini kan banyak diminati ya, jadi cukup ramai. Jadi saya mengabaikan rasa sakit yang ada di ibu jari saya itu. Tapi sehari 2 hari malah tambah parah. Jadi bentuknya itu seperti kayak bisul tapi pecah ya, mengoreng begitu.
Saya pikir mungkin karena ya itu tadi bisul. Tapi beberapa hari bukannya di obat, saya sempat minum obat ya, kayak antibiotik begitu, karena saya sempat ke puskesmas juga minta obat, dikasihnya antibiotik, katanya memang itu peradangan begitu kayak bisul. Saya minumin antibiotik tidak membaik sampai obatnya habis, malah kaki saya jadi bengkak keras begitu dan sakitnya tambah luar biasa. Yang tadinya hanya setitik saja ini jadi melebar kemana-mana begitu, nggak cuma di ibu jari, bahkan sampai ke punggung kaki saya juga bengkak besar, warnanya merah. Di bawahnya juga di telapak kaki sama bengkak besar, warnanya merah juga. Kalau dipegang sakitnya luar biasa, saya hampir nggak bisa tidur. Sampai akhirnya saya ke dokter lagi. Saya menanyakan kenapa ini. Kata dokternya ya diobati dulu, katanya seperti itu, dikasih antibiotik lagi. Itu sudah yang tambah sakitnya, tambah kayak ya gimana ya namanya, bengkak ya, kaki bengkak, demam juga, sampai itu kayaknya kelihatan di situ semuanya bernanah, padahal sudah diminum antibiotik. Jadi nanah kaki saya itu di punggung, di telapak kaki, di ibu jari itu kelihatan semuanya lukanya tuh bernanah. Bahkan saya disuruh cek lab juga, cek darah, karena takutnya itu karena gula atau apa ya, karena memang lukanya nggak sembuh-sembuh, itu hampir 1 bulan itu nggak sembuh-sembuh, udah diobati juga, tapi semuanya normal. Jadi gula darah saya juga normal, nggak diabetes juga, tapi tambah parah begitu, walaupun sudah 2 atau 3 kali saya ke dokter. Sampai kemudian dokter yang terakhir itu merujuk saya ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan ya, operasi kecil, karena yang harus mengeluarkan nanah dari kaki saya, karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan lah. Bahkan saya nggak bisa jalan saking sakitnya, bengkak semua dari lutut saya ke bawah itu udah bengkak keras ya, dipegang juga sakit. Saya ke rumah sakit, dilakukan tindakan, dibersihkan semua nanah yang ada di situ, diobati lagi, dikasih obat lah sama dokter. Harapan saya setelah dikeluarkan itu kan jadi kering dan membaik begitu. Tapi ternyata walaupun sudah dioperasi, dapat obat, saya pulang dapat obat, terus sudah habis ya obatnya. Itu memang awalnya kering, tapi terus jadi kumat lagi setelah obatnya habis. Sedikit demi sedikit kembali muncul lagi lukanya, kayak ada lukanya masih di tempat yang sama, bengkaknya juga masih di tempat yang sama, juga masih bernanah lagi. Saya karena nggak bisa jalan, jadi otomatis saya nggak bisa jualan. Saya nggak pernah ke pasar lagi ya, karena nggak bisa jalan, kondisinya juga sakit. Saya cuma tiduran aja di rumah, sama sekali nggak bisa jalan. Bahkan untuk menapak saya sakitnya luar biasa. Itu masih kondisi bernanah kayak gitu. Nah, ini ibu saya mengetahui kondisi saya yang kayak gitu. Memang ya mungkin naluri seorang ibu ya. Ibu saya akhirnya, beliau sering sekali sholat malam begitu bareng sama bapak saya, minta petunjuk lah, karena saya sudah berkali-kali ke dokter, sudah dilakukan operasi, dibersihin juga, tapi kok nggak sembuh-sembuh begitu. Nah, pada suatu hari ibu saya, ini cerita ibu saya karena beliau ngomong ke saya habis sholat malam begitu, semalaman beliau nggak bisa tidur sebentar, bangun sholat malam, terus habis sholat katanya masih pakai mukena, itu ibu saya bangun ketiduran, masih pakai itu ketiduran sebentar katanya, terus bangun karena adzan subuh itu. Tapi dalam tidur itu ibu saya mimpi. Jadi memang dalam sholat malamnya ibu saya itu meminta petunjuk, minta saya disembuhkan begitulah, minta sama Allah, karena yang bisa menyembuhkan sepertinya kan memang hanya Allah ya.
Dan setelah itu sudah berkali-kali sholat malam, sampai suatu malam itu ada petunjuk dari mimpi. Kata ibu saya, di mimpinya itu ada ibu-ibu itu datang menemui ibu saya, katanya kayak gitu. Lokasinya kayak waktu itu lokasinya juga di tempat saya jualan. Jadi ibu saya duduk di tempat saya jualan, terus ada ibu-ibu yang datang ke sana. Ibu-ibu yang nggak begitu tua lah, masih biasa dengan mengenakan kerudung yang apa ya, kalau orang Tegal bilang itu slukup ya, kayak gitu, menggendong dompetnya pakai jarik. Ibu-ibu itu juga ya postur tubuhnya dan ciri-cirinya itu disampaikan ke saya sama ibu saya. Apa di pasar ada nggak orang yang tetangga yang ciri-cirinya kayak gini? Ada memang yang secara spesifik memang beliau dia sering pakai model kerudungnya seperti itu, terus postur badannya juga dia menggendong apa ya, dompetnya itu pakai jarit ya, karena sekarang kan udah jarang, tapi itu ada memang di pasar. Lah itu cuma seperti itu saja petunjuknya. Tapi lantas ibu saya ngomong, ya mudah-mudahan sih harapannya nggak ada yang nakal, tapi karena sudah ke dokter tidak sembuh, sudah kemana-mana operasi, diobati juga kambuh lagi, ya siapa tahu ada hal-hal yang memang di luar nalar pikiran kita, di luar dunia medis, dan itu kita cari obat ke sana. Ibu saya bilang gitu. Ya kondisi saya sudah pasrah ya, karena memang lukanya jadi tambah banyak dan memang memprihatinkan sekali, sampai saya itu nggak bisa, lebaran itu saya nggak bisa jalan, jadi susah sekali buat jalan. Dan ya pastinya melewatkan kondisi rame ya, karena di pasar itu kan rame kalau puasa dan jelang lebaran itu kan barang-barang yang saya jual tuh biasanya rame, tapi karena saya sakit ya saya nggak bisa jualan. Terus ibu saya ngomong ke saya, katanya beliau punya kenalan seorang ustadz ya. Seorang ustadz ini namanya Pak Adi. Pak Adi ini sebenarnya asalnya dari Cirebon. Dia adalah seorang ustadz, dan Pak Adi itu posisinya pada saat itu tidak di Cirebon, tapi di Kalimantan. Karena Pak Adi asalnya dari Cirebon, tapi lama bermukim di Kalimantan. Saya dikasih nomor teleponnya Pak Adi. Ibu saya bilang, coba hubungi Pak Adi, minta tolong lah, walaupun jauh, siapa tahu ada petunjuk begitu. Akhirnya sore hari saya telepon beliau, suami saya telepon menceritakan kondisi saya, terus bagaimana saya sudah berobat kemana, dan bagaimana kondisi saya juga dari awal mula saya kejatuhan atau ketempelan kalajengking putih itu ya. Akhirnya Pak Adi, ya bismillah, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dikasih petunjuk sama Allah. Pak Adi bilang seperti itu. Akhirnya Pak Adi minta ke suami saya buat ngirim foto ya, karena beliau kan memang kondisinya tidak lagi di sini. Mengirim foto saya, kondisi kaki saya juga, terus saya dan rumah saya, dan Pak Adi minta disediakan air putih, jadi botol air mineral besar begitu ya, yang katanya dibuka tutupnya. Semalaman suami saya dan juga keluarga saya diminta untuk membaca sholawat bersama-sama. Lalu Pak Adi yang posisinya dari Kalimantan juga katanya sama-sama berdoa. Akhirnya besok paginya sudah dilakukan, dia sudah mengirim doa begitu. Pak Adi telepon lagi ke suami saya. Beliau bilang airnya nanti diminum, terus sebagian lagi dipercikan ke tempat saya jualan di pasar.
Tapi karena memang kondisi saya kan sebenarnya susah sekali buat jalan ya. Cuma Pak Adi menyarankan lebih afdolnya kalau saya yang memercikan itu ke sana dan nanti tunggu petunjuk, ada petunjuk apa, kata Pak Adi kayak gitu. Akhirnya dengan ya saya dipapah begitu sampai sana, sampai pasar ya. Saya dipercik-percikan dulu, terus saya tata sedikit jualan saya ya, karena petunjuknya seperti itu dari Pak Adi, kayak saya berjualan seperti biasa begitu, walaupun mungkin ada atau tidak pembeli, pokoknya duduk di situ. Airnya sudah dipercikan, sudah diminum juga, saya lakukan, saya jalani begitu. Hari pertama tidak ada petunjuk apa-apa. Saya pulang ya hanya sebentar di sana, 1 atau 2 jam, karena saya mau kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan ya. Akhirnya besok paginya saya disuruh mengulangi hal yang sama. Saya dibantu suami juga, tetap di sana dipapah ya dengan susah payah lah. Sama pagi-pagi saya percikan lagi airnya, terus di rumah juga sudah saya minum itu air doanya. Sampai kemudian saya udah nggak kuat, pengen pulang begitu. Saya bilang ke suami, udahlah saya pengen pulang, soalnya sakit banget rasanya, udah pengen tiduran begitu. Nah, begitu suami sedang menata barang-barang saya mau tutup begitu ya. Udah pasrah lah, udah saya mau pulang aja. Tiba-tiba ada tetangga saya yang saya kenal banget lah sama orang itu, tetangga jualan saya. Jaraknya mungkin hanya 1 atau 2 lapak dari tempat saya jualan. Itu datang ke saya. Dia cuma nanya begini, Mbak, kakinya sakit? Iya. Oh, nggak bisa jalan. Akhirnya saya tunjukkan kaki saya nggak punya pikiran apa-apa, udah saya tunjukkan, saya cerita, iya ini sudah berbulan-bulan, berarti ini sudah hampir bulan ketiga kalau nggak salah ya. Saya sempat pertama sakit, saya ceritakan dari awal ya, waktu awal sakit masih bisa jualan, terus sampai parahnya aku nggak bisa karena memang nggak bisa jalan. Nah, orang ini cuma bilang begini, nanti pulang dari pasar di depan ada orang jualan sirih, nanti mbaknya beli ya 2.000 aja lah, nanti sampai rumah direbus sirihnya buat ngerendam kaki yang sakit. Cuma ngomong kayak gitu toh. Oh iya makasih ya mbak, aku bilang gitu. Udah pulang, udah tata pulang. Memang benar di depan itu, di depan pintu keluar begitu tuh ada orang jualan ya, nggak cuma sirih sih, di situ kembang ya, ibu-ibu jualan kembang, jualan ya yang biasanya untuk orang-orang apa ya, meninggal begitu ya. Itu saya beli 2.000 sesuai dengan omongan dia, karena saya sudah lillahi ta'ala lah, mudah-mudahan ini petunjuk atau apa ya. Ada orang, karena memang dari awal ada orang ngomong diobatin apa juga saya turutin, karena saya memang dasarnya pengen sembuh begitu. Itu saya beli 2.000, sampai rumah saya nggak langsung tak rebus karena udah kondisi udah nggak enak banget. Saya langsung tidur. Nah sekitar asar itu saya bangun, saya minta tolong buat direbusin sirih itu, diminta dicuci terus direbus gitu. Ya 2.000 nggak begitu banyak lah ya, hanya seikat itu direbus semuanya, lalu ditaruh di sebuah baskom ya, baskom itu tempat besar, nunggu agak anget-anget gitu, kaki saya rendam di situ. Dan ini menurut saya sih aneh ya. Saya juga sering rebus sirih karena ya namanya juga perempuan, pasti sering gitu konsumsi air sirih. Air sirih ini kan kalau direbus warnanya enggak pekat-pekat banget ya. Warnanya tuh agak coklat-coklat bening ya. Mungkin Anda juga pernah melihat atau merebusnya sendiri. Ini kan warnanya enggak pekat, ya kayak teh, tapi juga teh bening. Itu saya rendam kaki saya tidak ada 5 menit, itu kondisi air sirih yang tadi itu warnanya berubah langsung jadi hitam pekat, lengket persis kayak air got yang udah kotor banget.
Itu nggak ada 5 menit, dan saya pun langsung istighfar berkali-kali, walaupun saya sebenarnya takut ya. Ini nggak pernah saya ngalamin kayak gitu. Airnya itu berubah jadi lengket begitu, dan hitam pekat persis kayak air got, baunya pun kayak air got. Saya sempat nangis waktu itu, ya Allah, kok begini begitu, kok saya mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya terus istighfar, terus saya sekitar 5 menit ya, setelah itulah saya, karena saya takut begitu, saya angkat kaki saya. Terus suami saya telepon sama Pak Adi, bilang, menceritakan kejadian tadi pagi ya, yang saya didatengin tetangga saya, ibu-ibu itu. Terus saya rendam itu, dan kondisi airnya seperti itu. Akhirnya kata Pak Adi, nggak apa-apa, mudah-mudahan bismillah itu istilahnya kayak kalau kunci itu sudah diuculi begitu, sudah dibuka, mudah-mudahan sembuh, kata Pak Adi. Akhirnya dibuang saja di got di depan rumah. Sudah, setelah itu nggak usah dipikirkan siapa orangnya atau bagaimana, udah nggak usah ada juga pikiran buat ngebales dan lain-lain, kata Pak Adi kayak gitu. Pokoknya dibuang aja, bismillah, niatnya sembuh. Dan alhamdulillah sekali setelah kejadian itu, setelah saya rendam kaki saya dengan air itu, dan air yang berubah itu sudah dibuang, hari itu setelah 3 atau 4 bulan baru pertama kali saya ngerasain tidur tuh enak, karena kaki saya nggak sakit. Memang masih bengkak, masih agak bernanah juga, tapi nggak sakit. Alhamdulillah sekali, puji syukur sama Allah banget, bener-bener nggak sakit. Besok paginya saya bilang lagi ke suami saya, coba beli lagi sirih sama persis di tempat kemarin, 2.000 aja, terus direbus, saya mau rendam lagi. Coba apa bener karena saya penasaran, apa bener kaki saya kalau direndam pakai air sirih terus airnya akan berubah jadi hitam. Saya penasaran kayak gitu. Diulangin lagi hari esoknya itu, saya rendam 5 menit, 10 menit, nggak berubah airnya, sama, masih kayak air sirih biasa, warnanya coklat bening itu ya, kayak teh bening itu, nggak berubah. Bahkan sampai airnya, saya tunggu sampai airnya dingin juga warnanya sama. Itu saya lakukan hampir 3 kali karena saya penasaran, kok bisa waktu pertama kali saya rendam itu bisa airnya berubah jadi air got itu. Nah, setelah kejadian itu alhamdulillah kaki saya yang bengkak berangsur sehari, 2 hari, 3 hari itu kempes, kering, tidak ada nanahnya, dan bahkan nggak ada seminggu ya itu bersih. Jadi kayak nggak ada bekas luka, nggak ada belangnya begitu, nggak ada, mulus, bersih seperti semula, seperti biasa dulu saya waktu sebelum sakit itu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga sudah sembuh. Tidak pernah lagi istilahnya terjadi lagi, tidak pernah kumat lagi. Tapi hal itu terus membuat saya mungkin trauma, saya udah nggak mau lagi datang ke sana, saya nggak mau ke tempat itu lagi ya, walaupun dari keluarga atau nggak apa-apa dicoba, tapi saya karena sudah pernah merasakan sakitnya luar biasa, bahkan sampai nggak bisa jalan, saya akhirnya bilang sama keluarga, saya mau jual aja tempat itu. Akhirnya dijual, dan sekarang pun sudah tidak berjualan di tempat itu lagi. Ya, dan mungkin yang sahabat Posmis perlu tahu ya, orang yang ngasih tahu saya itu, yang tadi menyarankan saya untuk beli sirih dan merendam kakinya itu, yang ciri-cirinya sudah disebutkan sama ibu saya lewat yang datang lewat mimpi waktu itu, persis seperti itu, dan saya pun kenal orangnya. Ya mungkin dari cerita saya ini memang hal-hal seperti itu ada, betul ada, tapi seharusnya untuk yang mungkin melakukan hal seperti itu ya, itu jangan dilakukan, jangan diulangi, karena sebenarnya kalau hanya
untuk mencari rezeki, untuk menghidupi keluarga, terus kita harus menyakiti orang lain, apalagi dalam bentuk fisik ya, itu kayaknya sangat tidak baik lah. Pastinya juga nanti ada akibat-akibat yang bisa ditanggung. Jadi kalau saya sih berpesannya untuk Anda ya, berhati-hati, memang semuanya dari Allah, dan yang seperti itu ada, harus berhati-hati. Dan satu lagi, jangan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Ya, itu aja cerita dari saya, dan terima kasih buat sahabat Posmis semuanya yang sudah menyimak cerita saya. Mudah-mudahan ini hanya terjadi sama saya, dan saya pun mudah-mudahan berserta keluarga dan keturunan saya tidak mengalami hal-hal yang serupa. Tapi ada pesan dari Pak Adi, Pak Ustadz yang sudah menolong saya, itu memang kita tidak perlu berprasangka buruk ya. Ada siapa, bagaimana, dan apalagi membalas dengan kejahatan yang sama, karena harusnya memang itu tidak boleh dilakukan. Terima kasih, dan buat sahabat Posmis semuanya, selalu jaga keluarga Anda dan jaga kesehatan juga. Oke, sahabat Posmis, itu dia cerita dan kisah yang dialami oleh Fitri. Sangat menyiksa dan sangat mengerikan ya, si Fitri ini sampai akhirnya dia berbulan-bulan merasakan sakit di kakinya, bahkan sampai benar-benar tidak bisa berjalan ataupun beraktivitas seperti biasanya, berdagang di pasar. Dan apa yang disampaikan Fitri tadi ini sudah dideskripsikan oleh Mbah Rokso, kawan saya, dan saya akan langsung bertanya gambaran apa saja yang sudah dideskripsikan oleh Mbah Rokso ini. Mbah Rokso, tadi sudah diceritakan oleh si Fitri ya, kalau dia saat duduk kejatuhan kalajengking yang berwarna putih sampai akhirnya kakinya merasakan sakit yang luar biasa dan luka yang tak kunjung sembuh. Dan sudah periksa kemana saja tapi hasilnya tetap sama, sampai akhirnya tadi ada yang menyarankan untuk direndam dengan air sirih. Mbah Rokso, gambaran apa saja ini yang sudah dideskripsikan oleh Mbah Rokso? Ya, jadi seperti ini. Ya. Wah, ini lidahnya menjulur ya, Mbah? Iya, betul. Jadi pertama kali sebelum memasuki alam gaib di lokasi sesuai foto. Jadi sesuai foto itu memang di awal sudah terlihat seperti ada ular yang sedang berjalan ke arah di depan lapaknya Fitri ya. Oke, berarti Mbah Rokso ini menggambarkan makhluk yang ada di lapak ya, lapaknya si Fitri ini ya, bukan di rumah ya, berarti di lapak di ya. Lapaknya ya. Jadi ini di pasar, lokasinya di pasar tempat lapaknya jualannya Mbak si Fitri ya. Jadi ketika belum terbuka dimensi gaibnya, memang sudah terlihat semacam bayangan ular yang besar ya, panjang ya, besar, panjang. Betul. Dan ini memang di awal itu sudah terlihat ekor sampai kepalanya dari arah sini ya, kemudian meliuk-liuk sampai ke sini. Setelah dibuka dimensi gaibnya, pertama makhluk ini tidak ada, nggak kelihatan. Iya, justru yang kelihatan sosok perempuan ya. Jadi di awal sebelum dimensi gaib terbuka, makhluk ini tampak. Jadi sebelumnya yang nampak itu ada sosok perempuan ya. Oh, berarti sebelum sosok ini yang berlidah panjang dan seperti ular ini muncul, ada sosok perempuan terlebih dahulu ya. Tetapi memang terlihatnya dari belakang. Dia posisinya sebetulnya bukan di sini, tapi berjalan di sini, tepat di tempat lalu lintasnya lapak. Arahnya dari sini ke sana. Dari sini ke sana. Tapi berada di posisi di tengah-tengah jalan ya. Dan dia tangannya seolah kayak melambai-lambai, jadi jalannya itu melenggangnya cantik sekali ya. Perempuan ini tinggi, langsing, bajunya putih, dan ini memakai kerudungnya tipis.
ya ini. Transparan. Iya, jadi ini sampai roknya ke bawah ya. Dan ini lengan bajunya ini lengan yang lebar, lengannya lebar. Jadi kalau melenggang kelihatannya bagus sekali perempuan ini. Cuma memang tidak kelihatan dari depan ya. Jadi hanya dia tampak membelakangi belakang saja, betul. Jadi ini saya nggak tahu ini perempuan siapa. Setelah perempuan ini lewat dan menghilang di tikungan ini lapak, tiba-tiba di atap, saya melihat di atap pasar ini makhluk ini muncul. Besarnya itu sewilayah lokasi lapak ini. Lapaknya Mbak Fitri berarti ya. Betul, lokasi lapaknya Mbak Fitri. Jadi seperti kayak dipayungi gitu oleh makhluk yang ini. Nah, kemudian tiba-tiba makhluk ini jatuh. Pada awalnya itu belum terbentuk sosok seperti ini. Jadi ketika dia ada di atap langit-langit itu hanya kayak semacam laba-laba atau kayak semacam apa sih binatang yang berkaki banyak ya. Betul. Jadi ada nempel di atas. Ketika jatuh tiba-tiba wujudnya sudah mulai terlihat. Pada awalnya saya melihat antara kepala sama tangan ya dan badan. Jadi dia ini kepalanya pertama mendongak ke atas, kemudian dia seperti ini menjulurkan lidahnya ke benda yang ada di depannya. Melilit benda ini berarti. Betul. Makhluk ini hitam semua, Mas. Hitam semua, badannya hitam semua. Tapi di sela-sela badan hitamnya ini, badannya itu kayak apa sih? Kayak korengan atau apa ya? Jadi kayak kasar gitu. Kayak merekah kayak gitu. Iya betul. Jadi kayak ada bintik-bintik kasarnya. Nah dari sela-sela bintik-bintik itu kayak ada warna oranye campur kuning begitu. Ya, dan itu menyala warnanya. Iya, warnanya menyala seperti itu. Dan yang di kepalanya ini sampai karena saking tebalnya itu ya koreng atau apa itu sampai jatuh netes ke badannya sendiri gitu. Makanya saya menggambarkannya ini yang hitam-hitam ini jatuh ke badannya sendiri, dan ini sekujur tubuhnya seperti itu semua, Mas. Jadi badannya ini kayak panas, menahan panas gitu ya. Panas ya. Sampai kayak mau meletup gitu badannya makhluk ini. Sampai dia itu makanya mulutnya melebar ya, membuka gitu ya. Saya pikir dia sedang menahan panas tubuhnya begitu. Nah kemudian di depan ini saya awalnya melihat kayak buku atau benda apa gitu di depan ini. Lama-lama mulai terlihat jelas bahwa ini kayak kertas tapi digulung ya. Kertas digulung, dan ini sisi-sisi kanan kirinya diikat sesuatu. Dan kalau saya lihat ini kayak apa sih, kayak mayit ya. Kayak jenazah gitu ya. Dan ini lidahnya sebetulnya nggak cuma sampai sini, tapi melilit ya. Ya, melilit ini, dan tangannya ini kayak memainkan ini, Mas. Jadi kayak ditusuk-tusuk, ditusuk-tusuk kayak gitu. Keempat tangannya ditusuk-tusuk ini. Sambil ininya dililit seperti itu. Tapi Mbah Rokso sendiri nggak tahu apa yang ada di dalam bungkusan kertas ini ya? Saya nggak tahu, cuma dia memainkan itu terus seperti itu. Oke Mbak, kalau dari gambaran awal ini kan kakinya 4 ya? Iya, berarti nampak seperti kayak laba-laba atau kayak kalajengking, tapi dia badannya itu apa istilahnya kayak ular kesana ke belakangnya. Ya, betul. Jadi ketika saya lihat bentuk tangannya ya, bentuk tangannya saya pikir jarinya itu ada 3. Oh 3. Iya, saya pikir ini jempolnya ini nekuk begini ya. Ternyata memang nggak ada. Oh, tumpul ya? Iya, tumpul. Jadi ini cuma bulatan saja, cuman bulat. Kemudian ini lebih panjang. Dan ini bukan kuku ya, Mas, tapi jari tapi runcing. Runcing ya? Iya, runcing. Jadi nggak ada kukunya, nggak ada kukunya. Berarti iya, jari tapi runcing. Betul. Nah, begitu. Kemudian di perutnya ini kayak ada ruas-ruasnya ya. Ruas-ruasnya ini jadi terlihat agak sedikit lebih putih daripada badannya yang hitam ini. Kemudian ternyata di belakangnya ini ternyata ekor. Saya melihat ekor panjang. Jadi ini mungkin kalau saya bilang ini percampuran antara siluman ular kemudian dengan siluman apa sih ini? Kalajengking bisa jadi ya. Atau mungkin tadi yang diceritakan Mbak Fitri kalajengking yang jatuh dari atap itu ya? Oh ya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi itu perwujudan dari siluman ular kawin silang ya dengan kalajengking, akhirnya membentuk makhluk yang seperti ini. Kalau melihat dari auranya si makhluk ini, dia mendominasi atau bagaimana, Mbah?
Ini yang paling menguasai alam dimensi gaib yang ada di lapak itu ya. Iya betul, waktu dibuka. Oke, dibandingkan sama si perempuan ini. Iya, jadi perempuan ini hanya sekedar melintas saja. Jadi menurut prasangka atau dugaan saya ya, jadi perempuan ini adalah pemilik makhluk ini. Jadi perempuan ini entah siapa, belum dibuka wajahnya ya. Jadi dia semacam memiliki ilmu pesugihan ya. Pesugihan, kemudian dia mencari tumbal dengan cara random, acak. Oh gitu. Iya, random acak. Jadi dia acak mencari tumbalnya, kemudian bisa jadi dari syarat-syarat perdukunan ya. Ini mungkin cari tumbalnya di daerah-daerah yang ramai, mungkin di pasar atau di mall atau di mana tempat-tempat yang ramai. Dan sasarannya acak, dia makhluk ini akan memilih targetnya, korbannya yang dalam keadaan ngelamun, pikirannya kosong, atau di badannya itu biasanya orang kan dari kecil didoain sama orang tua ya, didoain orang tua, didoain sama kiai-kiai, biasanya nanti ada perisainya. Nah mungkin ini yang perisainya sudah mulai hilang, sudah mulai luntur gitu. Nah jadi akhirnya lebih cepat kena atau lebih cepat kena target dari makhluk ini. Nah Mbah, kalau tadi sudah diceritakan sama Fitri, dia sebelumnya kejatuhan kalajengking, terus mendadak kakinya sakit dan sudah berobat kemana-mana itu nggak kunjung sembuh. Apakah bisa jadi karena makhluk ini, Mbah? Iya, bisa jadi. Jadi Fitri itu semacam korban random ya, acak ya, acak dari ilmu pesugihan yang dimiliki sama perempuan ini. Tetapi untungnya Fitri ini punya kenalan ya, yang tanya Ustadz Kiai seperti itu. Jadi dari doa-doa beliau yang luar biasa mujarabnya, jadi doanya beliau ini bisa tersampaikan berkat bantuan ada seorang wanita ya yang katanya tiba-tiba datang menyuruhnya untuk membeli daun sirih. Ya seperti itu. Jadi itu bisa jadi wasilah ya, jalan ya. Betul. Jalan dari Kiai itu karena lokasinya jauh, nggak mungkin datang ke lokasinya Mbak Fitri, tetapi ada semacam khodam atau ada semacam perwujudan dari doa-doanya Pak Kiai yang merasuk ke wanita tadi. Ya, jadi tanpa disadari wanita itu datang, kemudian ngasih kuncinya ya, kunci untuk mengobati itu. Habis itu sudah sembuh betul ya, seperti itu. Sekali direndam ketika airnya berwarna hitam, setelahnya ketika direndam lagi, Mbak Fitri ini kan tadi menyampaikan airnya kembali jernih seperti biasa dan akhirnya lukanya kempes dan mengering sampai akhirnya tidak ada bekas sama sekali. Betul. Mungkin nyambung ya antara ceritanya Fitri sama makhluk yang ini ya, karena makhluk ini juga perwujudannya hitam legam, kemudian dia juga kulitnya sampai melepuh ya, kayak mau melepuh. Dan bentukannya juga nampak seperti kayak kalajengking kan. Iya betul. Dan ini kalau bagi pemirsa ya yang punya mata batin. Iya, jadi punya keahlian untuk membaca aura gambar ini. Jadi baunya itu udah terasa gitu. Oh, ini baunya gimana makhluk ini, Mbak? Jadi pernah korengan ya, korengan yang ada nanahnya, tapi udah lama. Nah, baunya seperti itu. Jadi menyengat kayak bau telur busuk kayak gitu. Telur busuk campur macam-macam di situ. Jadi kalau yang bisa merasakan aura ini, baunya bikin kayak mau muntah kayak gitu. Berarti ketika Mbah Rokso tadi menggambar ini pun juga menahan bau yang rasa mual yang masa mual itu. Iya, jadi ya alhamdulillah ini buat pemirsa yang mungkin penasaran ya dengan wujud-wujud dari makhluk-makhluk halus. Memang wujudnya kadang di luar akal manusia ya. Jadi wujudnya mungkin nggak seperti makhluk yang ada di dunia nyata begitu. Jadi ini kalau kita lihat matanya memang dia karena saking meletupnya sampai hampir ketutup matanya. Tertutup. Tidak nampak. Betul, tetapi gigi-gigi kecilnya kelihatan begitu. Kecilnya kelihatan, dan ini mungkin lidah ular ya. Lidah ular yang merupakan perwujudan dari perkawinan silang antara siluman ular dengan siluman kalajengking ini sendiri. Berarti makhluk ini mungkin sampai sekarang masih ada di situ ya, Mbak? Jadi makhluk ini mengikuti perempuan ini. Gitu. Ya, jadi kalau perempuan ini dia berjalan di daerah mana, berarti dia sedang mencari targetnya ya. Sedang mencari target.
kalau tidak dapat nanti perempuan ini berjalan ke wilayah lainnya. Begitu. Jadi makhluk ini mengikuti perempuan ini terus. Bisa jadi perempuan ini hanya mengandalkan bungkusan kecil ini, tinggal dijatuhkan saja di situ atau bagaimana. Iya. Oke, itu dia pemirsa, sahabat Posmis, gambaran atau deskripsi dari Mbah Rokso terkait dengan cerita yang sudah Fitri sampaikan dan apa yang sudah Fitri alami. Perlu kita tahu dan selalu waspada bahwa di dunia ini ada dunia nyata dan dunia gaib. Ada pula orang-orang yang mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan syaitan. Padahal mereka tahu seperti apa balasan dan resikonya nanti. Tetap berbuat baik sahabat Posmis kepada siapapun. Tetap santun, tetap rendah hati, rendah diri. Jangan lupa untuk selalu bertakwa dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya Danu Vandanu pamit. Dan buat yang ingin mengirimkan kisah atau cerita mistisnya, kirim saja ke email sebayufm sebayu94fm@gmail.com. Nantikan selalu kisah-kisah seram di podcast Sebayu Misteri, dan tentunya bersama Mbah Rokso. Di mana lagi kalau bukan di Posmis.